Ya, selanjutnya untuk pemateri kedua Bu Rika Damayanti. Beliau adalah dosen UIN, ya dosen UIN, dan pendidikan beliau adalah sarjana keperawatan FIK UI Jakarta, magister keperawatan jiwa FKIK UI Depok, spesialis keperawatan jiwa FKIK UI Depok, dan doktor di UPI Bandung. Ya, aktivitas di masa pandemi ini merupakan juga tim tanggap COVID UIN Raden Intan Lampung, tim fasilitator DKJPS ya, nanti dijelaskan barangkali sama Bu Rika ya. Terus tim fasilitator DKJPS Provinsi Lampung. Baik, tadi dari materi Dr. Novita sudah menyinggung-nyinggung ya berkaitan dengan kesehatan jiwa. Ya, doa, terus juga menjalin komunikasi, ya, membatasi sosial media gitu ya. Karena sosial media ini ya lumayan juga dampaknya yang karena setiap hari mungkin kita bisa mendapatkan di WA berita meninggal dunia, berita sakit dan seterusnya, itu bagi yang menjalani isolasi mandiri bisa membuat down ya seperti itu. Jadi perlu pembatasan sosial media. Nah, untuk lebih banyak lagi kita mengetahui tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk supaya kita tetap enjoy dalam menjalani isolasi mandiri ini, sudah hadir Bu Rika. Silakan Bu Rika Damayanti. Ya, baik. Suara saya terdengar ya? Jelas, ya jelas. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sahabat Huawei TV yang berbahagia. Kita sekarang akan sama-sama membahas ya bagaimana tetap bahagia ya atau tetap enjoy menjalani isolasi mandiri ya. Teori-teorinya sudah banyak disampaikan oleh Dr. Novita. Sekarang kita lanjutkan ya terkait bagaimana menikmati ya pandemi ini atau menikmati isolasi mandiri ini dengan tetap bahagia. Saya izin share screen-nya. Ya, baik ya, sahabat Huawei TV yang berbahagia. Biasanya apa sih yang kita alami atau kita rasakan ya respon kita saat didiagnosis konfirmasi positif COVID ya, reaksinya biasanya sangat beragam ya. Ada yang sedih, ada yang shock ya, ada yang gelisah, was-was ya, takut, tegang, ada yang tidak menentu ya, tidak menentu, tidak percaya, ada juga yang masih denial ya, tidak percaya, nggak mungkin kayaknya saya positif, saya nggak bergejala ya. Jadi responnya sangat beragam. Dan tapi ya yang dominan adalah yang timbul adalah reaksi stres atau cemas ya. Nah, kita tahu bahwa proses terjadinya stres dan cemas ini karena stresor yang kita dengar, ya kita lihat, bahkan sekarang kita alami langsung ya bagi teman-teman yang sudah terkonfirmasi positif, itu menyebabkan pengeluaran hormon stres yang disebut dengan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol inilah yang menyebabkan efek ya pada berbagai organ tubuh yang sering disebut dengan reaksi psikosomatik ya, reaksi psikologis dan reaksi somatik atau reaksi fisik tubuh ya. Jadi apa saja reaksi yang bisa timbul selain tadi ya reaksi awalnya cemas, stres tadi ya, bisa juga timbul gejala-gejala fisik seperti ini ya, berdebar-debar, timbul nafas cepat, ya, sering bolak-balik kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, perutnya nggak nyaman, ya, atau bahkan sakit kepala, sulit tidur, ya. Kemudian juga gejala-gejala psikologis, ya, seperti overthinking, ini yang paling banyak terjadi, ya. Duh, jangan-jangan, ya, jangan-jangan ini nanti gimana ini, ya, semua jangan-jangan, ya. Kemudian ada berkeringat, ya, perut tidak nyaman, serangan panik, ya, sakit kepala, kekhawatiran yang menetap, ya. Kemudian juga denyut jantung mungkin meningkat, ya, nafas menjadi lebih sesak, sulit tidur, dan gangguan mengingat biasanya karena sulit konsentrasi. Nah, apa yang harus kita lakukan ya ketika kita merasakan situasi seperti ini, ya?
kita sudah mulai merasakan nggak nyaman, gelisah tadi ya, merasakan perubahan-perubahan pada fisik kita. Kunci yang pertama harus kita lakukan yaitu tetap tenang ya, sahabat YTV. Karena beberapa quotes ya yang bisa kita lihat dari ulama-ulama kita itu bahwa kepanikan itu adalah separuh penyakit ya, ketenangan adalah separuh obat, kesabaran adalah permulaan kesembuhan, hati yang gembira adalah obat ya. Jadi kita lihat bahwa kuncinya adalah menghadapi diagnosis ya positif COVID ini pertama adalah tenang ya, tetap tenang. Karena kita tahu ya ketika kita didiagnosis terkonfirmasi positif COVID, tugas kita yang utama adalah segera meningkatkan ya antibodi kita, imunitas kita untuk kita kembali sehat. Nah, untuk meningkatkan kesehatan kita ya bukan hanya semata-mata meningkatkan aspek fisik ya seperti yang sudah disampaikan dengan banyak sekali luar biasa oleh tadi Dr. Novita ya. Makan yang bergizi, minum yang cukup ya, istirahat yang cukup, olahraga, berjemur ya. Nah, tapi tidak cukup hanya kesehatan fisik. Sehat fisik tapi kalau pikiran terus-menerus ya terganggu, was-was, gelisah, maka juga akan menyebabkan penurunan imunitas. Maka semuanya harus kita tingkatkan ya, aspek fisik, mental, sosial dan spiritual karena setiap aspek ini saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi bagaimana fisik kita sehat, jiwa kita juga bahagia, sosial kita tetap terhubung ya dengan orang-orang yang kita cintai, spiritual kita juga tetap meningkat, tetap terhubung ya dengan Sang Pemberi sehat ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi bagaimana sekarang ya kita mengelola stres, cemas kita supaya kita tetap sehat atau bahagia ya, menjalani isolasi mandiri ini ya. Kuncinya tadi yang sudah juga disampaikan ya oleh Dr. Novita sebagiannya tadi, saatnya kita self care ya, saatnya kita me time ya. Banyak hal yang dulu belum pernah kita lakukan, saat inilah kita lakukan ya. Saatnya kita fokus pada diri kita sendiri. Baik melalui physical self care ya, emotional self care, kemudian environmental self care, spiritual self care dan social self care ya. Kita bahas satu persatu bagaimana caranya ya meningkatkan perawatan diri ya, me time kita seperti apa. Pertama kita fokus pada kebersihan diri kita ya. Jadi jangan lupa selama isoman ya, walaupun mungkin di kamar jangan sampai nggak mandi-mandi ya, tetap harus menjaga kebersihan diri. Mandi yang mungkin selama kita bekerja mandinya mungkin terburu-buru, ini saatnya kita mandi berkualitas ya. Mungkin kebersihan diri kita tingkatkan, yang belum sempat ya luluran mungkin bisa mandi sambil luluran ya, apalagi kalau punya kamar mandi tersendiri ya di ruang isolasi di kamarnya ya, maka saatnya kita bisa merawat diri sendiri ya, kita mungkin lebih fokus ya, head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki betul-betul kita perhatikan kebersihan diri kita ya, sambil kita mungkin melakukan pemijatan pada anggota tubuh kita supaya sirkulasi darah kita menjadi lancar ya. Kemudian kita juga bisa melakukan relaksasi nafas dalam ya, nanti kita akan belajar bagaimana tekniknya karena ini cukup ringan ya. Jadi kalau kondisi fisik kita nggak memungkinkan, ini bisa kita lakukan sambil duduk ataupun sambil berbaring ya, tidak terlalu menguras energi. Kemudian kalau kita memungkinkan kondisi fisik kita bisa lanjutkan dengan yang namanya relaksasi otot progresif ya. Teknik mengencangkan dan mengendurkan otot-otot secara bertahap. Karena biasanya kalau sudah terkonfirmasi positif ini ya, keluhan dari beberapa pasien tuh rasanya badan tuh sakit semua ya, nyeri semua, nggak nyaman ya. Maka relaksasi otot progresif ini akan membantu nanti otot-otot kita menjadi lebih rileks ya. Kemudian tidur atau istirahat tadi yang cukup ya, baik kuantitas maupun kualitas. Kemudian kita juga bisa ya menyehatkan diri kita dengan makan makanan yang kita sukai ya. Apa-apa yang belum sempat kita sempat makan ya, saat ini kita nikmatilah ya. Apalagi biasanya kalau saat kita isoman itu banyak sekali ya tawaran-tawaran teman sejawat ya. Pengen makan apa, pengen dikirim apa ya. Inilah saatnya kita me time dengan makanan yang kita sukai ya. Kemudian kita juga bisa melakukan stimulasi kelenjar timus ya dengan melakukan pengetukan gini ya.
untuk meningkatkan antibodi kita. Karena kita tahu berbagai aktivitas fisik dan olahraga ini bukan hanya menyehatkan fisik, tapi juga menyehatkan jiwa kita, ya. Peredaran darah jadi lancar, kemudian juga bisa menyeimbangkan sistem saraf, ya. Kemudian apalagi kalau ini bisa dilakukan di pagi hari, ya, sambil berjemur, ya, sahabat OY TV. Kalau kita punya tadi yang disampaikannya Dr. Novita, rumahnya mungkin di lantai 2, kita bisa keluar rumah ke teras sebentar, ya, tetap protokol kesehatan kalau masih bercampur. Kalau kita isolasi mandirinya bersama-sama, ya, seperti Wisma Atlet atau kemarin, ya, sempat saat penyekatan saya ikut bersama tim Dinas Kesehatan Provinsi itu melakukan edukasi, ya, dengan Bapak Ibu, ya, yang terkonfirmasi positif tapi dengan gejala ringan di asrama haji, ya, di Lampung, ya. Nah, ini bisa dilakukan pagi-pagi, kami senam bersama, ya, sambil berjemur, ya, sambil olahraga, ya. Ini bisa meningkatkan kesehatan fisik dan jiwa kita. Kemudian kita tahu bahwa relaksasi ini bukan hanya mengurangi stres atau cemas, mengurangi nyeri-nyeri, ya. Tubuh kita juga bisa meningkatkan periode istirahat atau tidur, ya. Jadi yang mengalami insomnia, sulit tidur, ya, karena harus menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif, biasanya sulit tidur, ya, jadi insomnia karena selalu dihantui dengan pikiran was-was, gelisah, tidak menentu tadi. Kemudian juga bisa meningkatkan rasa nyaman, ya, bisa meningkatkan hubungan interpersonal kita dengan orang lain kalau kita sudah nyaman, ya, dan juga meningkatkan semangat kita, ya. Nah, kemudian persiapan relaksasi, ya, bisa kita lakukan dengan menyiapkan, ya, kursi, ya, kursi yang nyaman di kamar ruang isolasi kita, kemudian bantal ini untuk mengganjal nanti, ya, leher kita supaya posisinya lebih nyaman. Alhamdulillah kalau memang sudah punya kursi relaksasi di rumahnya sendiri, ya, ini bisa digunakan. Kemudian lingkungan yang tenang dan sunyi, ya. Kalau teman-teman sahabat OY TV yang suka musik, boleh diiringi dengan musik relaksasi, ya. Atau yang nggak suka musik boleh, ya. Kondisinya dibuat sunyi senyaman mungkin. Nah, posisikan tubuh kita senyaman mungkin dengan berbaring. Boleh mata tertutup, ya, kalau tidak ada indikasi. Misalnya kalau hipotensi, kalau mata tertutup kadang-kadang suka berkunang-kunang, ya. Jadi kalau tidak ada kontraindikasi, boleh mata tertutup, gunakan bantal, ya, di bawah kepala dan lutut, ya. Jadi bantal tadi bisa disiapkan 2, ya, teman-teman sahabat OY TV, untuk di belakang kepala dan di bawah lutut, ya. Atau kalau kita punya kursi relaksasi tadi, ya, cukup pakai kursi relaksasi. Relaksasi ini tadi posisinya duduk atau berdiri, duduk atau berbaring, ya, hindari posisi berdiri. Kita bisa melepaskan aksesoris yang bisa mengganggu seperti kacamata, jam, ataupun sepatu, ya. Isolasi mandiri kayaknya nggak pakai sepatu, ya, tapi mungkin saja, ya, kalau dingin mungkin, ya, pakai sepatu kamar. Kemudian longgarkan ikatan dasi, kalau menggunakan dasi, ikat pinggang, atau hal-hal yang lain sifatnya mengikat ketat. Nah, ya, apa yang harus dilakukan ketika posisi kita sudah nyaman, ya, kemudian posisi nyaman tadi, ya, sudah rileks, ya, kita bisa lakukan tarik nafas dalam dari hidung, ya. Jadi tarik nafas dalamnya dari hidung, ya, dari hidung perlahan-lahan, ya, kemudian kita tahan sebentar, kemudian kita keluarkan dari mulut. Seperti kita meniup, ya. Jadi kalau kita letakkan jari di depan mulut kita itu akan terasa keluar hembusan nafasnya, ya. Ini bisa kita ulangi sampai 4 sampai 5 kali, ya. Tarik nafas dari hidung, perlahan-lahan, ya. Tahan sebentar, keluarkan dari mulut juga perlahan-lahan. Akan lebih bagus kalau saat mengeluarkan jauh lebih panjang daripada saat kita menarik nafas, ya, supaya kita dapat efek rileksnya, ya. Ini bisa dilakukan 4 sampai 5 kali, kemudian kita bisa evaluasi manfaatnya, bisa dilakukan rutin 3 sampai 4 kali per hari. Nah, kalau kemudian kondisi fisik kita memungkinkan, ya, tidak lelah, tidak sesak nafas, ya, kita bisa melanjutkan dengan yang namanya teknik relaksasi otot progresif, yaitu latihan mengencangkan, mengendurkan otot sambil kita menarik nafas dalam, ya. Dilakukan melalui dari kepala, ya, sampai kaki, head to toe. Kita bisa mulai dari mata dan dahi, ya. Jadi kurang lebih ada 11, ya, 11 gerakan yang bisa kita lakukan. Prinsipnya saat kita menarik nafas, ya, otot-otot kita kencangkan, ya. Saat kita mengeluarkan nafas, ototnya kita kendurkan.
Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya, sahabat YTV. Kita mulai dari mata dan dahi ya. Pada saat kita menarik nafas dalam, ya, kita kencangkan mata dan dahi ya. Jadi kita bisa merasakan kencang sekitar mata ya dan dahi, termasuk otot-otot sekitar mata kita terasa kencang. Kita tahan sebentar ya. Kemudian kita rilekskan sambil mengeluarkan nafas dari mulut perlahan-lahan. Sambil pelan-pelan membuka mata. Ya, kita bisa ulangi kegiatan ini 2-3 kali ya. Tarik nafas dalam dari hidung. Kencangkan ya mata dahi. Dahi ini seperti kita berpikir keras ya, sedang berpikir keras ya untuk mengencangkannya. Kemudian otot-otot sekitar mata juga kita kencangkan, tahan sebentar. Kemudian kita buka mata ya, kita kendurkan sambil kita mengeluarkan nafas. Boleh sambil tersenyum supaya tetap bahagia ya. Kemudian yang kedua adalah gerakan pipi. Nah, di pipi ini ada 2 gerakan ya, sahabat OYTV. Kita bisa dengan gerakan menggembungkan ya dan mengempotkan pipi ya supaya tetap rileks ya. Ini seperti kita sedang senam wajah ya. Jadi pada saat menarik nafas dalam, kita kembungkan ya seperti kita meniup balon. Kita tahan sebentar, baru kemudian kita hembuskan perlahan-lahan ya. Kemudian gerakan yang kedua adalah dengan mengempotkan ya. Jadi kalau tadi seperti meniup balon, sekarang yang kedua kita bisa mengempotkan ya. Jadi kita tarik nafas dalam dari hidung, kempotkan, tahan ya, kemudian keluarkan perlahan-lahan, menghembuskan nafas. Boleh sambil tersenyum lagi ya. Jadi kempotkan seperti pipinya mengempotkan ya, seperti kita hisap. Nah ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah gerakan melalui mengencangkan dan mengundurkan otot-otot mulut. Ya, ini juga ada dua gerakan. Ya, saat menarik nafas dalam, ya kita lakukan mulut mencucu. Nah, seperti anak-anak ABG selfie itu ya. Jadi tarik nafas dalam dari hidung, mulut mencucu ya seperti mulut ikan. Tahan sebentar, kemudian kita hembuskan. Ya. Gerakan ini bisa diulangi 2-3 kali. Prinsipnya sama dengan gerakan sebelumnya ya. Saat tarik nafas dalam, kencangkan. Saat mengeluarkan nafas, kita kendurkan. Ya. Kemudian gerakan mulut yang kedua itu dengan mulut nyengir. Kalau tadi mulut mencucu, mulut nyengir. Ya, ini merilekskan otot-otot rahang kita. Ya. Jadi tarik nafas dalam dari hidung, nyengir ya. Kencang terasa otot rahang atas dan rahang bawah. Ya. Kemudian kita hembuskan nafas perlahan-lahan, kita kendurkan ya. Nah, kemudian gerakan keempat ya, leher atau tengkuk. Nah, ya tadi rasanya nggak nyaman ya, nyeri semua sendi. Jadi pada saat menarik nafas dalam ya, kita tarik leher kita sejauh-jauhnya. Itulah perlu kita mungkin mengganjal otot kita di leher kita dengan menggunakan bantal ya supaya tetap nyaman. Jadi sudah terasa kencang di sekitar otot leher ya. Kita tahan sebentar, kemudian hembuskan nafas. Kita tarik dagu kita menyentuh dada. Ya, supaya pengeluarannya perlahan-lahan. Jadi dari tarik nafas sejauh-jauhnya, ya, mengencangkan otot leher, kemudian keluar itu sampai menyentuh dagu kita menyentuh dada. Ya, bisa diikuti ya, sahabat OYTV, itu gerakan yang keempat. Yang kelima, kita bisa melakukan gerakan mengencangkan dan mengundurkan otot-otot bahu. Ya, saat menarik nafas dalam, ya otot bahu kita tarik ya seolah-olah sampai ingin menyentuh telinga. Kalau sudah terasa kencang, hembuskan nafas perlahan-lahan. Ya, sambil menurunkan otot bahu. Ini juga bisa kita ulangi 3-4 kali ya sampai kita evaluasi manfaatnya ya. Kemudian tangan. Nah, tangan ini juga ada 2 gerakan ya, sahabat OYTV. Pertama kita letakkan tangan kita ya, posisinya di atas paha kita. Kemudian kencangkan ya jari-jarinya. Jari-jari kemudian kita angkat ya, dibawa ke atas. Nah, ya. Sambil tarik nafas dalam. Kalau udah kencang, terasanya ya otot-otot lengan kita, kemudian
kita kendurkan, ya. Nah, jadi kendurkan, kencangkan kembali jari-jari, ya, bawa ke atas, kemudian kita kendurkan. Nah, itu gerakan pertama untuk tangan. Yang kedua, gerakan seperti mendorong pintu, ya. Pernah dorong pintu kan ya, sahabat OITV? Jadi kita saat menarik nafas dalam, kita kencangkan, ya, kita gerakan seperti mendorong. Ini untuk mengencangkan otot dari pangkal lengan kita sampai ke jari-jari, ya. Jadi kita kencangkan, tahan nafas sebentar, kemudian kita rilekskan, ya, kendurkan sambil kita mengeluarkan nafas perlahan-lahan. Ya, itu untuk gerakan tangan. Jadi dua, ya, gerakan menarik ke atas, kemudian gerakan seperti mendorong pintu. Kemudian gerakan ketujuh, ya, gerakan dada, ya. Otot dada itu seperti pada saat kita gerakan relaksasi nafas dalam tadi, ya. Tarik nafas dalam dari hidung, lebarkan, ya, dada kita, kemudian tahan, keluarkan nafas perlahan-lahan. Ya. Gerakan ke-8 perut, ya. Jadi kalau tidak ada kontraindikasi, nggak ada masalah dengan perutnya, yang nggak ada luka di daerah perut, atau tidak ada bekas operasi, ya, sahabat OITV, perutnya baik-baik saja, kita bisa melakukan gerakan yang ke-8 ini, ya. Tarik nafas dalam dari hidung, ya, isi pada waktu tarik nafas dalam perutnya diisi, ya, diisi, tahan sebentar, keluarkan nafas, perut kembali posisi semula, ya. Yang ke-9 gerakan punggung. Nah, gerakan punggung ini, ya, kita mengencangkan, ya, dan mengendurkan otot punggung. Jadi pada waktu kita tarik nafas dalam, ya, kita seperti ngulet, ya, orang bangun tidur itu, ya, ngulet bayi bangun tidur. Nah, kita mengencangkan, ya, punggung kita berasa sampai kencang. Kemudian pada saat kita mengeluarkan nafas, kita tekuk, ya. Jadi tarik nafas dalam, kita kencangkan, kemudian mengeluarkan nafas, ya, kita kendurkan. Ini seperti itu, ya. Kemudian yang ke-10 otot-otot bokong kita. Nah, otot bokong itu seperti kita menahan BAB, ya. Sahabat OITV pernah, ya, mungkin ya kebelet, kita masih harus menahan, belum ketemu toilet, ya, atau belum waktunya. Jadi saat menarik nafas dalam, kita kencangkan, tahan, ya, atau seperti bokong kita menjepit kertas, ya, ada menahan sesuatu. Nah, kalau kemudian tahan sebentar, keluarkan nafas, kendurkan, ya. Sama bisa diulang 2-3 sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir adalah kaki dan telapak tangan. Nah, kaki dan telapak tangan ini gerakannya seperti saat kita gerakan mendorong pintu tadi, persis, ya. Jadi kaki dan telapak kaki ini kita luruskan, kencangkan dari pangkal paha sampai dengan ujung-ujung jari kaki, ya. Sama seperti saat kita tadi, ya, gerakan seperti mendorong pintu tangan, ya, tapi ini dilakukan pada kaki, ya. Jadi kita pada saat menarik nafas dalam, kita bisa merasakan, ya, kencang itu pada pangkal paha, kemudian pada betis sampai dengan telapak kaki dan jari-jari kaki kita. Setelah terasa kencang, ya, kemudian kita keluarkan nafas, perlahan-lahan kita kendurkan. Nah, jadi ada 11 gerakan, ya, tadi di tangan ada 2, di pipi ada 2 gerakan, mulut ada 2 gerakan, tangan 2 gerakan, ya. Kemudian poin-poinnya ada 11, ya. Banyak sekali hasil penelitian baik di dalam maupun di luar negeri yang membahas, ya, terkait dengan efektivitas relaksasi otot progresif ini, ya, dalam mengurangi nyeri otot, mengurangi ketegangan, termasuk mengurangi stres dan cemas, ya, untuk teman-teman yang menjalani isolasi mandiri. Ya, kemudian yang kedua, setelah physical self-care, kita lanjut ke emotional self-care. Kita tahu bahwa perasaan atau emosi itu sebenarnya adalah bagian dari atau hasil, ya, dari proses berpikir. Jadi emosional self-care itu kita mulai dengan mengelola dulu pikiran kita, ya. Kalau pikirannya sudah baik, maka perasaan emosional pun akan menjadi juga lebih baik dan perilaku pun menjadi lebih baik, ya. Jadi emotional self-care kita lakukan dengan terlebih dahulu mengelola pikiran kita, ya. Karena kita tahu dalam proses penyimpangan berpikir itu, ya, yang menciptakan respon emosi ini bukan peristiwanya, ya, tetapi persepsi dan pikiran tentang peristiwa tersebut. Kita tahu, ya, masyarakat kita, ya, masih suka menstigma atau melabel negatif atau mendiskriminasi, ya,
mengasingkan, mengisolasi orang-orang yang terdampak COVID. Nah, itu yang biasanya seringkali membuat teman-teman ya sahabat OITV mungkin menjadi stres ya dan tidak berani membuka diri menceritakan kalau dirinya sedang terpapar COVID ya. Jadi yang ditakutkan sebenarnya bukan terpapar COVID kadang-kadang ya, tapi respon orangnya ya terhadap kondisi kita yang lebih menakutkan kita. Jadi bukan peristiwanya, tapi lebih banyak persepsi dan pikiran kita terhadap peristiwa. Ya, contohnya, ketika kita terpapar COVID, ya, biasanya itu kan peristiwa dari luar ya, peristiwa eksternal. Nah, peristiwa internal di dalam kontrol pikiran kita biasanya akan muncul ya. Aduh, rasanya tidak mungkin. Saya orang yang sangat ketat menjaga protokol kesehatan. Saya orang terdidik ya, tahu caranya merawat diri, tahu caranya menjaga protokol kesehatan. Kok saya kena ya? Rasanya saya nggak percaya, ya, saya nggak terima ya. Jangan-jangan hasilnya salah ya. Banyak sekali teman-teman tuh yang mengatakan seperti itu ketika pertama kali didiagnosis COVID positif ya. Nah, peristiwa-peristiwa di pikiran kita inilah yang akan biasanya menimbulkan emosi kita menjadi sedih, marah, ya, frustasi, takut, bahkan timbul perasaan merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Kenapa sampai saya terpapar? Karena kita bisa menularkan kepada keluarga kita dan orang lain, teman-teman sejawat kita, ya. Dan ini menimbulkan juga dampak pada perilaku kita, menjadi tidak tenang, mungkin nangis, ya, mondar-mandir, ada yang marah, memukul, bahkan ada yang merobek hasil swab, ya, karena nggak terima misalnya. Jadi kita tahu bahwa mengelola emosi itu sebenarnya harus dimulai dari mengelola pikiran, karena pikiran yang positif akan melahirkan emosi yang positif dan perilaku yang positif. Nah, kata-kata berikut ini perlu kita ingat teman-teman ya, sahabat OITV, kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ya, kita nggak bisa mengontrol omongan orang, pikiran orang, ya, kata-kata orang, sikap orang, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi untuk menjalani isoman tetap bahagia, kita kontrol ya pikiran kita tetap positif, kata-kata kita ya, terutama self talk ya, kata-kata kita untuk diri kita, sugesti kita selalu positif ya, pilihan positif, perilaku positif ya, termasuk masa depan yang positif ya. Nah, karena dengan kita sudah memenuhi ya otak kita dengan arsip ya, memori kita ini kita penuhi dengan arsip pikiran-pikiran yang positif ya, maka yang keluar itu juga akan menjadi emosi yang positif serta perilaku juga yang positif ya. Jadi sama seperti halnya tanah ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat OITV, tanah itu nggak pernah request minta ditanemin apa nih, oh yang lagi mahal apa nih misalnya ya, oh jangan karet lah, karet lagi murah misalnya ya. Tanah nggak bisa request ya, tanah nggak bisa request dia minta tanam, tapi apa yang ditanam dia yang akan tumbuh ya. Jadi apa yang ditanam itulah tumbuh. Jadi kalau ditanamnya cabai ya tumbuhnya cabai ya. Nggak ada ya buah semangka berdaun sirih ya, cuma lagunya Bruri ya, seperti itu. Nah, begitu juga pikiran kita ya, sahabat OITV. Jadi kalau pikiran kita, memori ini sudah kita penuhi dengan arsip-arsip ya yang positif, kebahagiaan, kegembiraan ya, optimis, empati ya, maka ya yang keluar ya dari emosi maupun perilaku kita juga sesuatu yang sudah positif, karena otak kita sudah dipenuhi dengan arsip-arsip memori yang positif. Nah, untuk memenuhi arsip ya memori otak kita dengan hal yang positif, kita bisa mulai dengan positif pada diri kita sendiri ya. Self talk kita ya, bicara kita pada diri kita sendiri, terutama saat bercermin ya. Nah, itu mulailah dengan positif ya, misalnya alhamdulillah ya, tubuh saya sehat, kuat, punya anggota tubuh lengkap, mata bisa melihat ya, kemudian telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara ya, punya anggota tubuh yang sempurna, Masya Allah ya, masih bisa menghirup oksigen gratis ya. Jadi self talk kita selalu positif. Jangan lagi ketika menghadap cermin, aduh kenapa hidung saya nggak mancung, kenapa kulit saya nggak putih, kenapa rambut saya keriting, kenapa tubuh saya pendek ya. Pertanyaan-pertanyaan itu ya negatif ya, negatif, self talk negatif itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku kita ya. Jadi mulailah
self talk kita latih ya, bicara pada diri sendiri, bicara yang selalu positif. Insya Allah saya sembuh, ya. Insya Allah saya semangat, Insya Allah saya akan mengikuti ya semua pesan-pesan dokter untuk kesehatan saya. Ya, saya yakin ya saya akan sembuh. Begitu juga pada keluarga orang lain. Ya, hindarilah pikiran-pikiran negatif, hindarilah memenuhi arsip memori kita dengan hal-hal yang negatif, ya, ataupun berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, ini kita lihat ya contoh-contohnya apa ya. Misalnya isolasi mandiri ini membuat saya lebih fokus memperhatikan kesehatan diri saya ya. Saatnya saya me time. Tubuh saya juga punya hak atas diri saya ya. Selama ini nggak sempat merawat diri dengan baik. Ini saatnya ya kita merawat diri dengan baik. Isolasi mandiri yang saya lakukan menyelamatkan keluarga saya, menyelamatkan teman-teman ya dari terpapar virus. Isolasi mandiri membuat saya bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Ya, jadi sugesti lah, self talk ya, sugesti kita diri kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, ada juga yang disebut dengan teknik 5 jari ya, teknik hipnotis 5 jari ya. Jadi kalau misalnya ini sudah berhari-hari nih bosan ya, jenuh, ngapain lagi ya, apalagi tadi yang sampaikan Dr. Novita, orang yang biasanya sibuk tiba-tiba harus isolasi mandiri, jangankan 10 hari ya, mungkin baru hari kedua ketiga udah jenuh, mau ngapain lagi ya. Ketika kita sudah mulai jenuh, kita coba berbaring tadi ya, setelah relaksasi kita bisa melakukan teknik hipnotis 5 jari ya. Ini bukan hipnotis ala uya-kuya ya, cepat tidur, tidak begitu ya. Jadi ini cuma media saja ya, jari-jari ini mediasi kita untuk bisa membuat kita fokus. Jadi setelah kita relaksasi nafas dalam, kita bisa tempelkan ya ibu jari kita, jari telunjuk ke ibu jari. Sambil mata terpejam, kita bisa mengingat ya, ingat semua ya kondisi kita saat kita sehat ya. Supaya kita menyadari bahwa ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa ya, nikmat yang sangat berharga. Di kondisi pandemi ini harta yang paling berharga itu nikmat sehat ya. Bayangkan ya, pertama saat tubuh kita sehat, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bekerja, yang nakes ya bisa merawat orang lain, yang guru bisa mengajar ya, anak-anak ya bisa belajar daring, bisa main futsal, bisa main bulu tangkis, bisa mengingat semua hal-hal yang membuat kita tersenyum ya. Ketika kita sudah membayangkan itu dengan menempelkan ya jari telunjuk ibu jari, ketika kita sudah senyum itu tandanya kita udah rileks ya. Kalau kita sudah rileks, kita bisa pindah ya ke jari berikutnya. Tempelkan jari tengah ke ibu jari ya. Bayangkan semua kenangan indah bersama orang-orang yang kita cintai ya. Saat suami bisa membayangkan saat dipuji pertama kali ya oleh istrinya ya, istri bisa membayangkan pujian pertama kali atau pujian yang paling berkesan dari suaminya ya, waduh mah masakannya enak sekali ya, atau pujian dari anak-anak, wah bunda ternyata chef yang luar biasa ya. Semua hal yang membahagiakan ya, yang bisa membuat kita tersenyum, rileks ya, kita ingat-ingat ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengingat ya, tempelkan jari manis ke ibu jari, mengingat semua kesuksesan pencapaian yang pernah kita peroleh ya. Yang anak-anak bisa mengingat, wah saat dapat ranking 1, saat dapat piala ya, misalnya anak cerdas sosial ya, anak cerdas spiritual, anak cerdas matematika, anak cerdas berbahasa ya, yang begitu juga untuk yang remaja ya, pencapaian prestasi di bidang apa saja ya, seni, olahraga, yang bekerja ya mungkin pencapaian karir, posisi, jabatan ya, yang membuat kita bisa bahagia, lebih bersyukur, itu kita ingat-ingat ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, tempelkan jari kelingking ya ke ibu jari dengan kita mengingat semua tempat-tempat ya yang indah yang pernah kita kunjungi ya. Memvisualisasikan ya, membayangkan kita berada di tempat tersebut ya. Wah, misalnya tempat favorit keluarganya di mana ya, di gunung, oh kita pernah kemana nih ya, kita bayangkan kita berada di sana ya, mendengarkan mungkin ya suara air, kicauan burung ya, atau berada di pinggir pantai, hembusan ombak ya,
bersama-sama, makan bareng, ya, saat rekreasi, ya, mungkin berenang bersama dan sebagainya. Semua hal yang bisa membahagiakan dan membuat kita tersenyum, ya, itu bisa kita ingat, ya, sambil kita posisi duduk berbaring sambil rileks. Jadi kalau sudah mengingat semua hal-hal positif dan menyenangkan itu membuat kita tersenyum, tandanya kita sudah bisa berbahagia. Ya, mudah-mudahan dengan kita bahagia, endorfin kita bisa keluar, kita bisa lebih rileks dan imun kita bisa meningkat. Ya, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan tadi, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat OYTV ya, harapannya ini ya, meningkatkan endorfin, meningkatkan imunitas dan kepatuhan kita terhadap perawatan yang harus dilakukan akan menjadi lebih meningkat ya. Kalau kita panik kan biasanya sulit diarahkan ya, sulit untuk patuh ya, sulit untuk mematuhi ya instruksi-instruksi dari dokter ataupun petugas kesehatan lainnya. Nah, kalau kita cemas, depresi, imun kita bisa tambah turun ya. Bisa meningkatkan resiko infeksi atau penularan dan penyembuhan kita menjadi terhambat. Nah, ini yang tadi disampaikan ya, hati gembira adalah obat. Kemudian emosi yang sudah positif tadi ya, membuat kita bisa menjadi lebih fokus, bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif lainnya ya. Selain merawat diri, kita bisa melakukan hobi ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Novita. Saatnya kita menulis jurnal harian. Ya, kalau zaman saya dulu kecil itu masih punya buku diari namanya ya. Buku diari, mencatat pikiran, perasaan, ya bagaimana pikiran saya hari ini, perasaan saya hari ini, ya semua dituangkan ya di buku. Jadi banyak sekali penelitian ya, expressive writing ya, menulis ekspresi itu ternyata banyak sekali efeknya. Bisa mengurangi kemarahan kita pada diri kita sendiri, bisa mengurangi kecemasan, ketegangan ya, dengan mengekspresikan apa yang kita rasakan melalui tulisan ya. Nah, kalau nggak bisa nulis di jurnal, boleh nulisnya di laptop ya. Sekarang rasanya nggak pegang pena, pegangnya laptop atau HP. Boleh ya menulis jurnal harian. Atau bahkan satu teman saya, ya mungkin ada yang kenal Pak Dr. Darman, ya Sudarman, itu saat isolasi mandiri dia bisa menghasilkan satu buku, ya bisa menghasilkan satu buku. Kalau nulis jurnal penelitian mungkin berat ya kalau teman-teman yang berprofesi dosen, tapi cukup jurnal harian, ya atau menulis buku yang ringan, ya buku-buku yang ringan yang bisa menjadi pengalihan kita ya dari stres maupun cemas kita. Yang hobi membaca ya mulai membaca ya, bacaan-bacaan ringan, novel-novel ringan ya yang mungkin yang berbau komedi yang bisa membuat kita bahagia ya, meningkatkan imunitas kita. Yang selama ini mungkin nggak sempat kita baca karena sibuk dengan aktivitas rutin harian kita. Ya, yang mungkin hobi menyulam, silakan menyulam ya kalau punya ruangan yang cukup ya, merawat bunga, bisa merawat bunga dengan tetap pakai masker dan protokol kesehatan ya, atau berolahraga sesuai kondisi kita ya, yang mungkin suka yoga ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya ya sesuai dengan kondisi fisiknya. Dan yang ketiga jangan lupa tadi ya juga sudah disampaikan, self care juga harus meliputi ruangan lingkungan kita. Jadi kalau tubuh kita sehat, lingkungannya nggak sehat percuma juga ya. Jadi pastikan tadi ventilasinya harus baik, kamarnya harus disapu di setiap hari ya. Kemudian lakukan penataan ulang, modifikasi ruangan ya. Yang selama ini mungkin ruangan kamar kita begitu-begitu saja, walaupun kecil, kita modifikasi ya, kita tata ulang kembali, membuat suasana ruangan menjadi berubah, lebih nyaman, membuat kita menjadi lebih betah menikmati isolasi mandiri ya. Mungkin penataan tempat tidur, penataan lemari, meja bisa kita tata ulang ya. Dengan waktu kita yang sekarang jauh lebih banyak ya. Yang keempat, spiritual self care ya, sempatnya mungkin dulu beribadahnya ya hanya sedikit, terburu-buru karena sibuk dengan pekerjaan. Nah, saatnya kita sekarang spiritual self care ya, me time sama pencipta kita ya, memperbanyak doa untuk diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan lupa doakan tenaga kesehatan ya yang sudah sangat lelah ya akhir-akhir ini dengan beban kerja yang semakin meningkat. Para ulama-ulama kita ya, para pemimpin-pemimpin spiritual kita, pemerintah kita juga didoakan semuanya dalam kondisi sehat sehingga bisa membuat negara kita makin baik untuk mengatasi pandemi ini. Memperbanyak ibadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing ya. Untuk yang muslim bisa sholat, berzikir, memperbanyak istighfar, puasa kalau tidak ada larangan. Ya, tadi saya juga sempat baca ada yang nanya,
boleh nggak nih puasa Arafah, ya, puasa Tarwiyah, disesuaikan dengan kondisi tentu saja ya, walaupun banyak penelitian saya baca puasa sebenarnya baik justru ya untuk menghambat perkembangbiakan virus, tapi tetap harus sesuai ikuti saran dokter ya, karena isolasi mandiri kita tadi isolasi mandiri yang terpantau oleh tenaga kesehatan. Kemudian social self care ya, teman-teman yang tipikalnya ya tipikal sosialita ya, mungkin nggak bisa bahagia nggak ketemu teman ya, tetap bisa melanjutkan ya pertemanan melalui media sosial ya, dengan tetap memberi salam ya, berbagi hal yang positif, sharing ya, video call mungkin pakai Zoom, pakai Meet ya, dan menghindari hal-hal diskusi-diskusi hal yang negatif atau ya no gossip ya. Jadi buat jadwal ya kalau perlu. Kami dulu ketika awal tahun kemarin ya pandemi itu ada teman yang terkonfirmasi positif harus menjalani isolasi mandiri dan dilanjutkan dengan perawatan di rumah sakit. Kami buat jadwal ya. Jadi teman-teman lingkungan ya, circle terdekat itu bikin jadwal ya. Jam 8 pagi siapa nih yang video call sama dia ya, bagi cerita lucu. Ya, jam 10 siapa nih. Jadi buat jadwal kita. Jadi tiap hari dia tetap terhubung dengan teman-teman sahabat-sahabat dekatnya ya. Jadi kita menyiapkan video atau gambar yang lucu yang buat dia bisa tersenyum ya, dan terjadwal. Jam 8, jam 10, jam 12, jam 2 ya, itu tiap 2 jam. Kemudian kita tanyakan lagi, terganggu nggak? Dia bilang enggak. Kalau terganggu kita lebih jarangkan lagi karena dia juga tetap butuh istirahat ya. Jadi disesuaikan ya, kita buat jadwal sesuai kondisinya. Ya, jadi supaya yang isolasi mandiri bisa tetap terhubung ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk meningkatkan kebahagiaan ya, meningkatkan kebahagiaan kita di masa isolasi mandiri ini. Salam sehat teman-teman Wawai TV, tetap semangat, tetap optimis, tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika, menarik sekali yang disampaikan ya tentang self care